Youngfesters. Berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Berita yang lagi viral baru-baru ini datang dari kontroversi pernyataan anggota Komisi 5 anggota DPR, A. Bakri HM, yang menuturkan bahwa Pulau NTT tidaklah istimewa. Begini cuplikannya. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya. Berdasarkan video yang viral di media sosial, anggota DPR tersebut menuturkan bahwa di NTT tidak ada yang istimewa selain komodo. Pendapat tersebut membuahkan cibiran netizen, pasalnya mereka berpendapat bahwa NTT memiliki banyak keindahan alam yang membuat pulau tersebut menjadi istimewa dan layak dikunjungi. Hal tersebut menjadi ramai diperbincangkan di media sosial, dari Twitter dan juga Instagram, karena netizen akhirnya beramai-ramai menunjukkan keindahan pesona alam di NTT melalui foto-foto dan video. Dilansir dari ussfit.com, Bakri menjelaskan momen yang menjadi viral tersebut dan meluruskan bahwa ucapan itu tidak bermaksud mengejek wisata provinsi di NTT. Ia mengatakan saat itu tengah mengkritik pemerintah yang menurutnya tidak memperhatikan wisata daerah lain. Wah, hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi untuk para wakil rakyat untuk tidak asal bicara ketika berpendapat. Intinya, pesan untuk para Youngfesters, berargumenlah sesuai dengan fakta, dan jangan lupa, semua perkataan harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Berita kedua datang dari sektor properti. Tahun 2021 ini, sektor properti kedatangan salah satu inovasi, yakni sertifikat tanah elektronik. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan mengeluarkan sertifikat tanah elektronik dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan tanda tangan. Penerapan digitalisasi ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, karena sebelumnya Kementerian ATR BPN telah meluncurkan hak tanggungan sertifikat elektronik pada Juni tahun lalu dan sudah berlaku di seluruh kantor pertanahan seluruh Indonesia. Nantinya, transformasi sertifikat kertas menjadi sertifikat elektronik ini akan menggunakan kode unik dan QR Code yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik. Sertifikat elektronik ini akan berbentuk dokumen digital yang berisi semua informasi tanah dengan padat dan ringkas. Tentunya, hal ini akan memudahkan seluruh administrasi tentang ketanahan dan merupakan suatu kemajuan di bidang properti, karena berkas-berkas penting ini dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. That's some interesting news you've got, Stella. I'm Stella's co-host Clarice, and I will be taking over for the international segment. In the past week, stocks in Asia Pacific have been quite turbulent. China's manufacturing has been on a slow decline, while Japan's Nikkei 225 stocks and Korea's Kospi stocks rose by less than 2%. A few years back, Japan's Prime Minister pledged to decarbonize Japan by 2050. In response to this pledge, transportation companies like Honda have been struggling to create new electric models. The push to go completely electric could potentially wipe out Japan's microcars, known for its cheap price and effective usage. These K-cars are popular among residents living in rural areas because these are very suitable for Japan's small roads. Right now, the greatest dilemma for car companies is if they are able to make K-cars electrically while still keeping its cheap price. Just like Japan, Singapore continues to push for a greener environment. In a concrete jungle where most people live in HDB flats, Singapore's government have decided to step up their game. They made plans of developing 42,000 new homes across
5 residential districts. These townhomes are named Tengah, which means middle in Malay. The purpose behind the development for this new residential area is to cut down on the carbon emissions coming from Singapore. Because of the way each building is structured, residents have no need to use an AC. The buildings are cooled by design using water sprinkle methods. Through a pneumatic system, there will be an automated waste collecting method. By incorporating these new technologies, Singapore hopes for a greener city in the near future. COVID cases are still on the rise, and there are no significant changes with the current vaccinations. I hope that you all stay safe, healthy, and mostly responsible. Thank you all for listening to the international segment. Now I will hand it back over to Stella. Peningkatan kasus positif COVID-19 semakin tak dapat dihindari. Berdasarkan data dari covid19.go.id, hingga 3 Februari 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 1.099.687 kasus. Angka tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia masih terbilang cukup parah dalam penanganan COVID-19, karena setiap hari terdapat penambahan hingga belasan ribu kasus. Penambahan kasus hari ini mencapai 12.848 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan DKI Jakarta masih merupakan provinsi yang menyumbang kasus COVID-19 terbanyak dibandingkan provinsi lainnya, yakni hingga 273.332 kasus. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.